racikan dokter itu ada kandungannya hidrokinonnya. Kayak dok, boleh nggak sih aku pakai produk ini campur dengan krim dokter? Kamu perawatan dokter nggak sih kak? Ini pasti sebenarnya dari klinik dokter deh. Hai, halo. Saya Dr. Ariana. Nah, hari ini kedatangan Dinar di sini. Nah, kita akan membahas mengenai stigma over the counter product versus krim dokter. Nah, itu dia tuh stigma-stigma yang kayaknya dari dulu tuh selalu bermunculan gitu ya kak. Kayak aku tuh sering banget dapet direct message. Aku kan rajin skincare di rumah dengan produk-produk over the counter. Terus banyak nih yang suka ngasih message gitu, kasih tanggapan. Kamu perawatan dokter nggak sih kak? Ini pasti sebenarnya dari klinik dokter deh, gitu. Nah, itu gimana tuh kak tanggapannya? Kok seakan itu bertentangan gitu? Benar. Nah, aku juga sering banget tuh ditanyain kayak dok, boleh nggak sih aku pakai produk ini campur dengan krim dokter? Kenapa? Kok nggak, kadang-kadang ada yang nggak ngebolehin, ada yang boleh. Kenapa sih kayak gitu? Nah, kita balik dulu nih ke over the counter product. Itu sebenarnya produk apa? Sebenarnya over the counter product itu kan produk yang istilahnya dijual di umum gitu ya, kayak di toko-toko dijual bebas gitu kan. Nah, itu dia biasanya telah melewati pemeriksaan lah dari Badan POM ya. Jadi kayak dia boleh diedarkan kalau dia udah ada izin Badan POM-nya. Gitu. Nah, itu biasanya kita sebutnya over the counter product. Nah, dia biasanya digunakan untuk kulit-kulit yang general ya, umum gitu. Misalnya bisa dipakai buat segala jenis kulit, tapi ada juga yang spesifik ya. Misalnya bahan-bahan tertentu bisa buat kulit jerawat kah, kulit yang tertentu. Nah, itu juga ada, cuman memang dia lebih general gitu. Nah, kalau krim dokter, racikan dokter itu biasanya memang kan kita kasih untuk kulit-kulit yang mengalami problem khusus. Gitu. Jadi memang dia ada masalahnya gitu. Baru kita resepkan produk-produk yang emang harus keluar dengan peresepan dokter. Gitu. Nanti keluarnya dari krim dokternya itu biasanya dia bentuknya ada etiket birunya. Kayak gimana kak? Etiket biru. Etiket biru tuh kayak gini. Kayak ada stiker apotek gitu ya. Stiker apotek karena memang ini tuh golongannya krimnya biasanya kandungannya tuh obat. Jadi kalau tadi over the counter aku biasanya nyebutnya mereka skincare. Jadi memang produk gitu ya, produk skincare. Kalau ini dia memang obat. Ini obat. Kalau yang ini, nah si obat ini itu kita harus dikeluarkan, dokter itu nulis resep, terus masuk ke apotek yang ada biasanya ada di kliniknya dokternya. Nanti apotekernya kalah yang meracik dan mencampur untuk mengeluarkan si etiket biru ini produknya gitu. Jadi sebenarnya tidak bertentangan ya. Jadi sebenarnya biasanya kalau aku memang produk-produk yang sabunnya kah, tonernya itu kita gunakan produk-produk yang emang umum ya, general gitu. Kecuali memang ada concern khusus dia alergi pada bahan tertentu yang kita harus buatin racikan, itu baru. Tapi kalau misalnya biasanya itu yang bentuknya obat itu kita taruh di malam hari, entah itu racikan untuk malam hari atau obat-obat yang tertentu untuk mengurangi gejala tertentu pada masalah kulitnya gitu. Nah, aku mau nambahin juga, jadi tidak semua racikan dokter itu ada kandungannya hidrokinonnya. Nah, ini lagi banyak pertanyaan ya ke situ gitu, si hidrokinon ini kayak si hidrokinon ini. Jadi nggak semua racikan dokter tuh hidrokinon. Jadi antibiotik itu di dalam racikan dokter. Jadi kalau misalnya kasusnya jerawat parah gitu kan emang kita perlu obatin dengan antibiotik, itu juga harus masuk ke dalam racikan dokter gitu. Jadi nggak semua resep itu adalah hidrokinon, itu aja sih. Jadi jangan terlanjur parno sama hidrokinon. Toh hidrokinon itu juga sebenarnya boleh diberikan dengan resep dokter dengan persentase yang aman, dengan jangka waktu yang sesuai kebutuhan gitu. Kalau hidrokinon itu sendiri apa sih dok, kayak secara singkatnya gitu? Sebenarnya itu apa sih? Jadi singkatnya sih sebenarnya hidrokinon itu bahan aktif yang sebenarnya dia gold standard sebenarnya. Hidrokinon ini gold standard untuk menghilangkan flek atau melasma. Menghilangkan flek ya? Iya.
flek ya. Flek. Jadi bukan yang misalkan berminyak, berjerawat. Bukan. Tujuannya menghilangkan flek gitu. Jadi ini sebenarnya obat kayak misalnya obat batuk itu bahannya aktifnya ini gitu. Ini dia obat untuk flek itu memang hydroquinone ini. Dan obat ya Kak, bukan untuk daily maintenance. Gitu. Bukan buat dipakai sehari-hari dalam jangka panjang bertahun-tahun. Nah, itu juga perlu dikoreksi kalau seperti itu gitu. Jadi memang dia obat untuk flek. Oke, jadi hydroquinone itu adalah bahan aktif yang digunakan dalam jangka waktu tertentu sampai sembuh dan dengan pengawasan dokter. Oke, jadi kalau dari pemahaman aku ya sebagai skincare enthusiast, jadi over the counter product itu adalah produk-produk yang dijual bebas dan biasanya sudah melalui regulasi BPOM. Nah, kalau racikan dokter kan gak ada BPOM-nya, ya kan gitu. Tapi memang yang racikan dokter yang dipegang sama dokter ini adalah obat gitu ya. Jadi golongannya itu memang obat gitu. Nah, dikhususkan untuk masalah. Aku bantu ini dikit. Jadi kalau tadi kok nggak ada BPOM-nya gitu. Karena memang dia dikeluarkan sama apotik. Tapi biasanya basicnya karena biasanya ini pencampuran. Jadi kita mencampur obat A sama obat B. Sama deh kalau kita batuk ya, kalau tadi kita bahas batuk gitu ya. Kita batuk tuh kadang-kadang dokternya ngeresepin kita kurangin radangnya pakai obat A, terus dibikin campuran jadi kapsul. Nah, itu sama sebenarnya, kita juga mencampur kandungan-kandungan tertentu yang basicnya sebenarnya juga ada BPOM-nya. Misalnya contohnya ini ya, ini apa tuh Kak? Produk ini tretinoin ya, dia tretinoin. Ini dia kan obat keras nih, ada golongannya Kak nih kalau di kayak gini ya. Nah, ini obat nih. Kak tuh apa keras? Keras. Aku baru tahu. Ada Kak, arti keras. Arti keras. Nah, ini ada tulisannya tuh kan, for external use only, on medical prescription only. Jadi hanya boleh keluar dengan resep dokter. Misalnya aku mau nyampur ini sama ini. Nah, ini aku resepin, tulis resep, dicampurlah sama apoteker di klinik. Nah, inilah untuk pasiennya nanti keluar dengan stiker biru gitu. Gitu. Jadi dia personalize ya juga sebenarnya gitu. Jadi kayak tergantung masalah kulitnya masing-masing gitu. Kita sesuaikan gitu kondisinya. Semoga bisa menjawab ya, soalnya menurut aku ini stigmanya juga seperti bertentangan gitu, kayak over the counter product juga dengan racikan dokter. Ya namanya dokter pasti kalau punya problem kulit yang sudah istilahnya ya Dok ya, problem kulit yang memang perlu professional help gitu, itu pasti mungkin bentuknya sudah seperti ini gitu. Jadi ini memang golongannya obat. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kamu lagi dalam masa pengobatan melalui produk ini, bisa tanya ke dokternya juga ya, Dok boleh nggak aku pakai yang si produk skincare ini? Itu boleh banget ditanya. Betul. Jadi sebenarnya memang kombinasi over the counter product bersamaan dengan si krim dokter ini sebenarnya harusnya tidak masalah, asalkan kandungannya memang tidak ada yang saling bertabrakan. Kalau gitu mendingan share aja ke dokter ya, Dok, aku skincare-nya di rumah pakainya A B C D gitu. Kira-kira memang misalnya masalahnya kulitnya memang membutuhkan obat, dokter akan menambahkan karena udah cerita bahan kandungannya dipakai A B C nih gitu. Jadi berarti kita bisa tambahkan krim yang ini untuk mengobatinya, tapi yang ini di take off dulu nih, si ininya jangan dipakai dulu karena misalnya kayak gitu tuh bisa gitu. Jadi apa yang saling bertabrakan itu bisa dikonsultasi sama dokter supaya tahu mana yang harus dipakai dan mana yang enggak gitu. Nah jadi kan aku tuh langganan ya, agak-agak penghuni kesini gitu ya, kayak sebulan sekali ketok-ketok pintu gitu, halo estetik gitu, aku hadir. Nah banyak juga teman-teman yang sepertinya ada stigma bertentangan juga nih, kayak Kak Dinar tuh pergi ke klinik nggak sih gitu, hanya karena aku tuh memang sering sharing, aku tuh rajin skincarean di rumah gitu, tapi sebenarnya aku masih pergi kok ke klinik dan salah satunya aku ke estetik gitu. Nah itu apa sih tanggapannya dokter nih untuk untuk meluruskan kali ya stigma-stigma mengenai skincarean sendiri di rumah, melakukan perawatan sendiri di rumah dan pergi ke klinik. Jadi skincarean sendiri di rumah tuh harus wajib ya. Jadi itu kan daily maintenance ya gitu. Jadi perawatan di rumah, pembersihan wajah yang baik, terus penggunaan
bahan-bahan yang baik untuk dipakai di rumah itu harus gitu. Nah, memang kita bisa bantu pergi ke klinik itu misalnya dengan pergi untuk bulanan, misalnya 1 bulan sekali untuk bantu regenerasi kulit misalnya yang tidak terregenerasi dengan skincare yang ada di rumah gitu. Kayak misalnya melakukan kadang-kadang kalau itu bisa kita peeling kah, atau kita mau facial mikrodermabrasi, ngangkat lapisan kulit mati dengan tindakan laser juga bisa, atau juga bisa melakukan tindakan-tindakan untuk contouring. Jadi membentuk wajah gitu, seperti misalnya dengan HIFU kah, atau kita mau tindakan-tindakan yang dengan injeksi, mau itu botox kah, atau mengisi area-area tertentu dengan filler gitu, atau kita mau lifting dengan tarik benang. Nah, itu bisa kita lakukan di klinik pastinya, gitu, jangan sampai di rumah. Gitu, serem banget gitu, harus ke klinik. Jadi kombinasi dua itu akan menghasilkan hasil yang baik, maksimal. Jadi kalau misalkan dari ini, kalau aku pribadi ya, maksudnya aku adalah seorang skincare enthusiast, karena aku memang udah konsul sama dokter Ari dan memang aku kulitnya tidak ada problem, ya sudah lanjutkan aja gitu istilahnya. Dokter Ari tidak pernah kamu pakainya ini gitu, karena produk yang aku pakai sendiri di rumah sudah bisa mengatasi masalah kulit aku, dan untuk dari maintenance-nya aman, baik gitu. Nah, tapi aku memang biasa ke klinik sebulan sekali itu biasanya untuk facial, terus dermabrasi. Aku suka banget sama yang namanya instant glowing sebelum ke acara-acara, karena itu benar-benar bikin make up nempel. Itu udah ajaib banget. Risma itu ada ajaib banget, dan aku suka banget di HIFU udah dari 1 tahun yang lalu ya. Udah 1 tahun yang lalu aku tuh suka HIFU, itu tuh untuk menarik muka, jadi untuk face contouring. Nah, dokter Adi itu memang lihat gitu kan, aku tuh bukan problem kulit ya, cuma fitur wajah orang itu beda-beda. Ada yang dia lebih kayak kempot gitu ya. Nah, kalau aku tuh segi gitu, jadi aku tuh kulitnya kayak ke bawah gitu. Nah, makanya HIFU tuh mendorong aku untuk lifting yang lebih shape gitu. Nah, kalau lebih shape biasanya kita juga jadinya kayak lebih seger, terus juga lebih kencang, lebih ketarik, dan itu perlu dilakukan sebulan sekali ya Kak Ari gitu. Jadi tetap aja kok itu bukan hal yang bertentangan gitu. Tetap melakukan perawatan wajah di rumah sendiri, tapi juga ke klinik untuk perawatan tertentu. Ya, jadi kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya, seru banget. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kalau over the counter product dan krim racikan dokter itu tidak saling bertentangan. Jadi biasanya bisa kita kombinasi pakainya tergantung dari bahan aktif masing-masing produknya. Jadi bisa konsultasiin ke dokternya. Terus yang kedua, kalau untuk perawatan di rumah sama perawatan di klinik, nah itu keduanya tetap harus dilakukan. Jadi perawatan di rumah daily tetap dilakukan juga, dan ke klinik pun kalau misalnya ada waktu lebih bisa dilakukan juga untuk menambah kulit yang lebih baik gitu. Oh, aku ada satu lagi pertanyaan Kak. Buat yang racikan dokter sama over counter produk, aku tuh tadi sempat ngobrol juga nih sama dokter Ari gitu. Itu biasanya memang diperlukan pengawasan dok ya? Oh iya, betul. Artinya perlu dengan pengawasan. Itu jangan lupa ya, bahwa kalau krim racikan dokter tuh memang harus keluar dari dokter. Terus jangka waktu penggunaannya juga harus sesuai dengan yang diinstruksikan sama dokter. Jadi jangan repeat lagi tanpa konsultasi untuk jangka waktu yang lama. Nah, itu juga nggak boleh. Oke, well noted. Oke, kalau gitu thank you banget Dokter Ari. Sama-sama ya Dina, thank you ya. Aku nanyanya udah banyak banget, cuman intinya semoga bisa meluruskan juga ya stigma-stigma, tidak ada yang bertentangan kok gitu. Kalau misalkan dari aku pribadi selalu konsultasikan ke dokter yang terpercaya, yang nyaman untukmu juga, dan pasti kita semua punya PR untuk mengenali kulit kita pribadi nggak sih dok? Jadi nggak bisa semuanya diserahkan ke dokter gitu. Memang harus ada istilahnya apa ya? Journey-nya gitu, skincare journey pasti. Aku selalu pesenin sih sama pasien biasanya, yuk bantu kenalin juga kulitnya gitu. Kalau misalnya lagi, dok aku kulitnya seperti ini, coba diperhatiin pola makannya apakah tiap kali makan makanan ini kulitnya jadi nggak bagus, jadi beruntusan atau apa, berarti kita emang nggak bisa sama tipe makanan yang seperti itu gitu. Jadi harus bantu ngenalin sendiri, karena kan yang tahu sehari-harinya itu kan diri sendiri, bukan dokternya gitu. Benar. Jadi selain kita tuh punya pengetahuan juga tentang over the counter produk, tentang racikan dokter, konsultasi dokter, tapi itu semua tidak akan berguna kalau kita tidak mau belajar mengenali diri kita sendiri. Aku itu sih.
Oke, thank you. Makasih ya Nar ya. Sama-sama, dokter. Dadah.